Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 1A sanitasi ingin mempraktekkan tentang tekanan hidrostatis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aldi Sanjaya dan inilah anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Rizwan Naki. Perkenalkan, nama saya Arya Dermawan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rendian Sanugraha. Perkenalkan, nama saya Dimas Ara Ilham Setiawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman air yang diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya. Dan begitu pula, partikel-partikel di bawahnya akan saling menekan ke dasar air. Sehingga tekanan di bawah akan lebih besar daripada tekanan di atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi dengan berat air, luas permukaan, atau bentuk bejana air. Hidrostatis bisa menekan ke segala arah, yang dilambangkan Newton per meter kuadrat atau PA Pascal. Adapun rumusnya yaitu pH sama dengan rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, rho adalah massa jenis zat cair, G adalah gaya gravitasi bumi, H adalah kedalaman atau tinggi dari permukaan air. Jadi, semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis. Selanjutnya kita akan melakukan pratikum. Tujuan dari pratikum ini adalah untuk mengukur besar tekanan dalam permukaan pada zat cair. Untuk mempraktikkannya, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada penggaris, yang kedua botol air mineral dengan ukuran 2 liter, yang ketiga paku, dan yang keempat ada selotip hitam, yang terakhir adalah air. Baiklah, langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama, berilah 4 buah lubang pada botol air mineral secara berturut-turut dari atas ke bawah dengan jarak masing-masing botol yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Kemudian, tutup semua lubang dengan selotip hitam. Selanjutnya, isilah botol tersebut dengan air. Setelah terisi penuh dengan air, bukalah selotip hitam pada lubang pertama dan amati air yang keluar dari lubang tersebut. Lakukan hal yang sama dengan lubang kedua, ketiga, dan keempat. Baiklah, setelah kita melakukan percobaan tadi, langsung saja kita menghitung besar tekanan hidrostatis sesuai dengan data yang diperoleh dari percobaan tadi. Untuk percobaan pertama, diketahui rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Karena zat cair yang kami gunakan adalah air, maka rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Karena secara resmi gaya gravitasi bumi adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, tapi kami menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian hanya 0,05 meter. Berdasarkan percobaan tadi, kita dapatkan kedalaman yang pertama yaitu 5 cm. 5 cm kita ubah ke meter menjadi 0,05 meter. Pada percobaan kedua, diketahui rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Hanya 10 cm kita ubah menjadi meter yaitu 0,1 meter. Pada percobaan ketiga, rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Hanya sama dengan 15 cm kita ubah menjadi meter yaitu 0,15 meter. Pada percobaan keempat, rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, hanya sama dengan 20 cm
kita ubah menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Langsung saja kita menghitung besar tekanan hidrostatis dengan rumus pH sama dengan rho GH, dimana rho-nya 1000 dikali gravitasinya 9,8 dikali hanya 0,05. Kita kalikan dengan hasil 490 PA. Seterusnya percobaan kedua dengan rumus pH sama dengan rho GH. pH rho diketahui 1000 dikali gravitasinya 9,8 dikali hanya 0,1. Kita kalikan dan kita dapat hasilnya 980 PA. Pada percobaan ketiga diketahui pH sama dengan rho GH. pH rho-nya ialah 1000 dikali G 9,8 dikali hanya 0,15. Kita dapat hasilnya yaitu 1470 PA. Percobaan keempat, pH sama dengan rho GH. Rho-nya 1000 dikali 9,8 dikali hanya 0,2. Kita dapat hasilnya yaitu 1960 PA. Baiklah, tekanan hidrostatis yang paling besar dari keempat percobaan tersebut adalah pada percobaan keempat atau lubang yang paling bawah dengan besar tekanan hidrostatisnya yaitu 1960 PA. Kesimpulan, berdasarkan hitungan dan prosedur praktikum tadi, kita dapat memahami bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam maka akan semakin besar pula tekanan yang diberikan. Tekanan tersebut dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Demikian video praktikum dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.